bagaimana sih udah membangun branding udah supaya ini jadi komunikasi ke masyarakat dan dapat diterima dari sisi positif itu tadi. Jangan pernah kita anak komunikasi tidak kreatif dan inovatif. Nah, branding itu akan muncul ketika kreatif inovatif itu muncul. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah desperate, putus asa, kecewa, disappointed, ataupun bentuk, jangan pernah. Do the best, Allah kasih terbaik untuk itu. Cuap-cuap Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cuaps, Communication in Andalas University Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini Cuaps didatangkan tamu yang spesial, yang baru banget landing di Padang, dan kita ajak ke podcast kita pada kesempatan kali ini. Ada Uda Yuliandre Darwis. Halo Uda, assalamualaikum. Waalaikumsalam Sri. Iya, Uda gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Udah semangat banget. Ya. Di sini aja aku yang awalnya gemetar nih mau ngobrol asik sama Uda, jadinya karena udah vibes-nya enak banget, jadinya enjoy nih. Asik. Sedikit info, sahabat Cuap, Uda Andre ini merupakan mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia ya udah menjabat tahun 2016 sampai 2019. Dan fakta menariknya lagi, beliau merupakan dosen di Departemen Komunikasi Universitas Andalas. Siapa yang nggak bangga? Coba nih udah datang ke sini, hadir bersama kita buat ngobrol seputar apa? Tentang komunikasi tentunya. Makasih Sri ya, sebagai barisan para mantan, karena saya pernah jadi mantan ketua jurusan komunikasi UNAN, ketua prodi UNAN, koordinator magister S2 komunikasi UNAN, dan ketua KPI, komisaris KPI, banyak mantan semua. Mantan semua nih. Mudah-mudahan mantan ini meninggalkan satu bekas yang bahagia selalu untuk kita, untuk selalu diceritakan. Ini mantan yang tak terlupakan, ini nih modelan mantan yang sulit dilupakan. Bener banget. Mudah-mudahan gak jadi mantan dosen. Jangan dong, nanti komunikasi kehilangan auranya. Oh, jangan. di mana-mana bisa, di mana-mana bisa. Jangan. Mantan selalu diceritakan, mantan pada selalu diceritakan. Mantan selalu di hati deh. Gimana Sri? Nah, udah. Nih, Sri penasaran banget nih kan, udah dari banyak organisasi yang udah tekuni gitu ya, yang udah ikut campur tangan di dalamnya. Komunikasi itu menurut Uda apa sih makna dan pentingnya komunikasi itu? Dulu orang bilang bahwa komunikasi itu kan nggak perlu diformalkan, artinya menjadi suatu substansi, misalnya menjadi jurusan atau prodi, karena semua orang bisa berkomunikasi, ya kan? Bagai jurusan apapun pasti berkomunikasi. Tetapi secara dimaknai secara dalam, problem hidup ini ternyata komunikasi. Mulai orang misalnya putus hubungan atau misalnya tiba-tiba bercerai, itu problemnya bukan masalah substansi yang lain, tapi masalah komunikasi. Mungkin sudut pandang yang berbeda, pemahaman yang berbeda, harapan yang berbeda, visi yang berbeda, membuat situasi itu menjadi renggang, komunikasi menjadi jauh, akhirnya terputus, akhirnya hilang. Nah, satu kasus. Belum lagi ornamen-ornamen yang dikategorikan, misalnya namanya medium dari sebuah produk komunikasi. Misalnya ini kita gunakan podcast ini wadah kita untuk cara berdakwah kalau bahasa anunya. Tapi ini caranya adalah untuk memberikan suatu pandangan. Ternyata medium ini menarik untuk dicerna oleh generasi zilenial maupun generasi alpha atau teman-teman dari milenial yang lebih senior. Oleh sebab itu, ternyata komunikasi ini memang harus diformalkan, bisa dikaji, bisa diurut dari sudut pandang macam-macam. Jadi jangan hanya berpikir komunikasi itu hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi tidak peduli bagaimana efek pesannya sampai atau tidak. Media yang digunakan juga gitu ya. Ya, begitu sih. Berarti dengan secara tidak langsung jangan anggap sepele komunikasi gitu ya udah, karena nyatanya kita berdampingan nih, kalau tanpa komunikasi kita nggak hidup. Karena komunikasi bisa berbicara tentang teknologi juga. Berbicara juga tentang teknologi, kita lihat kemajuan teknologi kayak yang udah sampaikan, podcast ini salah satu contohnya. Kemudian kita juga ada nih sekarang lagi trending kayak TikTok juga, kayak gitu kan udah. Sebagai generasi Z, kami ini harusnya gimana sih menyikapi kemajuan teknologi ini dalam berkomunikasi?
konsep dari penemuan inovasi teknologi itu adalah mempermudah hidup manusia. Itu konsep dasar ya. Jadi kalau teknologi itu sudah mempersulit orang, berarti dia bukan teknologinya yang sama problem, tapi orang ininya. Seperti hari ini misalnya, anak generasi zilenial harus memahami teknologi handphone. Handphone itu digunakan untuk apa? Untuk WhatsApp, satu lagi untuk telepon, itu pun WhatsApp call, nggak mau bayar supaya gratis untuk pakai data. Tapi yang lain adalah sosial media. Sosial media gunakan untuk apa? Untuk kepo. Apakah itu bermanfaat? Ternyata pas di kepo kita pakai akun fake news atau akun fake lah misalnya anonim dan sebagainya. Kemudian terjebak kita dalam sebuah pikiran-pikiran, kemudian malah kita masuk ke wilayah-wilayah yang nggak sehat, misalnya digugat orang, disuruh orang. Tapi yang rata-rata adalah kepo sih. Dan kepo itu sosial media anak zilenial tuh lebih ke aduh gimana ya jadi dia, tapi nggak berbuat apa-apa. Gimana saya pengen jadi ini, hebat deh si Anu, Raffi keren ya si ini, karena tapi kita nggak pernah mengikuti pet positif dari sebuah Raffi misalnya. Nah itu yang terjadi. Nah apakah teknologi itu mempermudah kita atau mempersulit kita? Mempersulit kita bisa nggak tidur, jadi konsumtif, pengen beli barang ini, belang itu, tiap hari kita mikirin produk Shopee misalnya, harus beli ini, akhirnya konsumtif, bukan produktif. Kalau produktif lebih gampang ciptakan suatu produk, kemudian kita masukin ke platform e-commerce misalnya. Harusnya arahnya begitu, mempermudah sesuatu hal dalam hidup kita, dalam segi ekonomi, value sosial, value impact yang lain misalnya. Gitu. Siap. Dan kalau dari yang Sri lihat, ini berkaca ke Uda, karena kepo juga kata Uda tadi nih, sosial media itu kan tempat kita kepo ya Uda ya. Tapi dibalik kepo kita itu kan ada branding yang dibuat oleh akun-akun tersebut. Nah, Sri penasaran banget nih, kalau Uda gimana sih membangun branding? Dan kan karena itu merupakan bentuk komunikasi ya Uda ya, di sosial media kayak postingan Instagram, kemudian ada juga channel YouTube Uda. Itu bagaimana sih Uda membangun branding Uda supaya ini jadi komunikasi ke masyarakat dan dapat diterima dari sisi positif itu tadi? Sri udah follow Instagram Uda. Oh, udah. Udah baru masuk ke wilayah TikTok. TikTok ini cukup dahsyat ya. Iya, hype banget. Follow juga TikTok udah, tapi belum produktif, tapi mulailah. YouTube udah ikut. Karena sering lihat nih, ada Pak Mahyildi juga ya kemarin sempat bapak wawancara. Artinya begini, itu kan wadah untuk mengkomunikasikan pikiran kita dan pengen memperdalam pikiran orang. Ya. Kalau hari ini kita manfaatkan kapasiti diri kita adalah ahli komunikasi, buktikan Sri lakukan hari ini adalah salah satu cara. Nah tapi yang menarik adalah kebanyakan di kita banyak resource sumber daya tapi nggak bisa maksimalkan. Kita punya nih mereknya bagus, EKG, Yamaha, tapi potensialnya ya kan. Tapi orang yang tidak punya sumber daya tapi bisa memanfaatkan lebih maksimal lagi teknologi itu. Kita lihatlah podcast orang terkenal misalnya. Orang hanya berpikir sederhana tapi jadi serius, ya kan? Iya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita anak komunikasi tidak kreatif dan inovatif. Nah, branding itu akan muncul ketika kreatif inovatif itu muncul. Jadi kalau misalnya kita hanya satu warna merah di antara 1000 warna merah, nggak menarik. Tapi kalau satu warna putih di antara 1000 warna merah, pasti kita dilirik. Kita dilirik ya. Benar. Nah, gitu. Jadi karena kreatif dan inovatif itu kunci ya, udah. Ya. Kreatif dan inovatif itu adalah kunci. Oleh sebab itu, ayo sama-sama ciptakanlah karya inovatif ini dalam sebuah produk yang kira-kira benar-benar membuat situasi kita menjadi menarik. Hari ini juga ini kan bagian dari kreatif inovatif. Apakah kita punya kabel tiba-tiba roboh misalnya kan? Definisinya kreatif atau inovatif itu misalnya kan? Oh ternyata enggak, itu adalah bagian dari sebuah seni. Ini kan logika persepsi misalnya kan. Nah terus ada lagi suara apa? Jadi semua itu dibikin natural tapi bikin kreatif ketika kita bisa menemukan sesuatu yang dianggap beda dari yang lain, tapi jangan yang aneh gitu kan. Kita dalam hal yang negatif gitu ya, menarik orang dalam hal positif sehingga orang ngelirik nih, kita ngelihat kita, oh ternyata ini kayak gitu ya. Iya. Waktu kemarin misalnya ada podcast di atas mobil, maksudnya aneh-aneh itu kan jangan makin lama-lama makin aneh, tentu nggak menarik. Iya, karena kita nggak bisa stuck di situ aja, karena kemajuan tadi ya udah. Siapa yang bisa berpikir kreatif dan inovatif itu yang akan dilirik gitu ya. Betul. Kece banget. Terus nih udah
Adi udah berbicara, kata udah nih banyak banget komunikasi. Karena itu juga nih udah jujur Sri tertarik sama komunikasi. Kan kalau dulu kata orang mangala kak komunikasi, pada zaman ngece kan nih kalau kata orang awak. Tapi ternyata setelah masuk ke dunia ini, semua kacamata dilihat itu dari komunikasi ternyata ya udah. Kayak kata udah tadi, bahkan permasalahan hidup kita itu berawal dari komunikasi, bukan sub-sub yang di dalamnya gitu ya. Terus udah kalau bicara komunikasi, karena udah jadi panutan kami, dunia kerja itu butuh anak komunikasi yang seperti apa sih udah, selain tadi udah sudah sebutkan yang kreatif, inovatif tentunya. Ini supaya aja ladang anak komunikasi diambil nih sama orang lain. Boleh? Berapa waktu lalu ada satu perusahaan multinasional cerita muda, dia di Korkom, dia bilang kalau gue nggak ambil anak komunikasi lah, kenapa? Terlalu sok-sok katanya. Berarti kan ada ujian tantangan, ada apa stagnasi dari sebuah orang komunikasi. Nah, kenapa udah selalu berpikir itu? Komunikasi itu penting kalau orang memahami secara filosofis. Misalnya, dulu komunikasi ini hadir ketika ada kisah, misalnya perang Pearl Harbor itu kan Jepang Amerika waktu itu ketika Nagasaki Hiroshima dibom. Ketika itu Amerika marah sekali karena Jepang menyerang Pearl Harbor, hancur, kemudian Jepang menyerang balik. Kemudian ada kisah, kemudian muncul telegram menyatakan menyerah atau diserang kan begitu kan. Terus dijawab oleh Jepang dengan jawaban misalnya namanya mokutatsu. Mokutatsu itu definisi sederhananya adalah no comment, bahasa Inggrisnya. Padahal enggak menyerah tanpa komentar sebenarnya. Jadi zero lah gitu. Tapi logika Amerika nggak serius, maka dibom Hiroshima Nagasaki, hancur kan banyak orang, itu mega dahsyat lah dalam sebuah bom atom dunia pertama kali. Nah itu satu, belum lagi perang yang lain Ukraina Rusia, ini kan masalah simpel. Ukraina dikasih kebebasan oleh Rusia untuk merdeka, tiba-tiba Rusia malah berkhianat, Ukraina malah berkhianat, kemudian melakukan sesuatu yang dianggap masalah komunikasi juga, pro kepada NATO, tiba-tiba masuk ke NATO misalnya, padahal dia nggak harus masuk golongan NATO misalnya. Kenapa dia masuk? Marah Rusia karena sama dengan gabung NATO, tentu membangun pangkalan di situ, sama juga menjajah Rusia kan gitu. Itu yang bikin Rusia marah. Masalah komunikasi. Nah lebih rendah lagi yang seperti hubungan pacaran tadi atau hubungan suami istri yang bisa bercerai dengan komunikasi. Ada lagi yang lebih, yang tengah-tengah, middle-nya adalah tata kelola misalnya. Kenapa jurusan komunikasi ini bisa bertumbuh kembang? Karena komunikasinya baik pasti dengan siapa saja. Stakeholder fakultas, stakeholder jurusan lain, termasuk di eksternal. Tapi kalau sehebat apapun orang komunikasi, gagal dia mengkomunikasikan dirinya kepada fakultas via eksternal, nggak bisa bertumbuh kembang dia. Sehebat apapun, walaupun di certified berarti dia orang komunikasi. Sama dengan orang jurusan komunikasi. Ketika dia menjadi scholars komunikasi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Labelnya saja sebagai sarjana komunikasi, ketika produk skillnya kalah, tidak membuktikan bahwa dia orang komunikasi. Inilah ujian dari orang komunikasi. Makanya udah selalu ngomong, ayo dong, anak komunikasi harus satu warna putih dan 1000 warna merah. Walaupun banyak jurusan komunikasi, ada jurusan lagi kita warna putih yang lain. Itu paling penting. Jadi udah harap sekali lagi, itu kekuatan orang komunikasi itu berbeda, unik ya, dan diferensiasi itu, dan juga tentu inovatif dan kreatif yang monoton. Hari ini saja mungkin ada ide, kalau bahasa Bu Revi ada aja, maju aja dulu podcastnya dulu ya, do it gitu kan. Itu bagian dari sebuah kreatif menurut udah. Karena kalau saling menunggu sampai kapanpun tidak ada kesempurnaan ya kan. Sama Sri hari ini udah jadi gugup ini, jadi seorang anchor dan sebagainya. Tapi kalau nggak do the best, apapun hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, itu orang beruntung. Artinya Sri setelah ketemu hari ini, besok lebih baik lagi, itu orang beruntung. Selamatlah untuk Sri menjadi orang beruntung. Nah, tidak semua orang punya semangat untuk menjadi orang beruntung. Dia yang beruntung tapi halusinasi pikirannya, tapi perilakunya tidak pernah melakukan bahwa dia lebih baik dari hari ini, dari kemarin. Itu Sri. Aduh, agak kena nih. Karena tadi tuh benar-benar apa ya, udah dari yang udah sampein, ternyata nih kalau kita udah coba nggak sesulit itu juga kayak gitu ya, dah. Nanti kita bisa perbaiki lagi apa yang salah, kita bisa rombak lagi, kita bisa ubah lagi, dan itulah kita bisa jadi satu di antara 1000 warna merah gitu ya, dah. Terakhir nih udah, apa sih pesan-pesan udah
Atau apa sih kira-kira closing statement Uda untuk kami mahasiswa, terutama anak-anak komunikasi? Udah selalu bicara bahwa hidup tuh hanya satu kali. Kalau main game di time zone ataupun di game apapun di Nintendo ataupun PlayStation, biasanya ada bonus nyawa. Mati satu, ada lagi nyawa 2, 3. Tapi di sini enggak. Jadi kalau misalnya hidup satu kali, selalulah buat sesuatu itu yang berarti. Artinya apa? Kalau kita lemah hari ini, jangan beranggapan itu hari akhir kita. Bahwa itulah the end of the day. Artinya bahwa kita tuh, aduh udahlah gue gak bisa apa-apa lagi. Salah. Perbaiki itu, Anda dikasih nyawa masih hidup. Ya kan? Berlakukan lagi yang terbaik besoknya. Lebih baik dari yang hancur kemarin. Berarti sudah menjadi fase orang beruntung. Ini kekuatan dari sebuah masalah hidup. Kalau berkarya, jangan pikir orang lain. Tiap orang ada masanya. Udah dulu ketua lembaga negara termuda di Indonesia 35 tahun 11 bulan. Hari ini nggak bisa lagi, udah 41, 42 ini udah mulai beban. Nggak termuda lagi, orang menteri di itu hari itu juga lebih muda. Jadi do the best aja. Jadi walaupun jangan lihat usia, jangan lihat selagi nyawa di kandung badan, do the best, let Allah do the rest. Itu kekuatan hidup. Urusan sukses atau sukses Allah yang menentukan. Penting ada kalau di Islam ada kada baik, ada kada buruk, ambil kada baiknya. Kalau poinnya kada baiknya ternyata harapan kita 100 dikasih 90 sama Allah, itulah do the bestnya. Sama kayak jodoh. Kalau misalnya hari ini Sri atau Ca pengen jodoh, ya pengennya seperti Raffi Ahmad. Tapi kalau misalnya Raffi Ahmad, siapa yang mungkin ada yang terbaik di sini? Ini yang maksimal terbaiknya. Mirip Raffi Ahmad, perilaku lebih baik dari Raffi. Mana tahu kita kan? Hal-hal yang seperti itu yang kita tidak tahu di misteri about life. Hidup ini penuh benar-benar anugerah dan penuh misteri. Kenapa? Ketika lahir kita, kalau bahasa biologis ada jutaan sperma, ada jutaan sel telur, yang lahir Sri. Harusnya bukan sel telur Sri yang dibuat yang lahir oleh ini. Harusnya Sru. Harusnya Sro. Bukan namanya Ica atau mungkin siapa, mungkin Ico atau si Ici yang lahir. Tapi karena Allah yakin Sri yang lahir di muka bumi, karena yakin pasti jadi manusia baik. Itu poinnya. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah desperate, putus asa, kecewa, disappointed ataupun bentuk, jangan pernah. Do the best, Allah kasih terbaik untuk itu. Makanya anak komunikasi harus positive vibes kalau bahasanya Sri tadi. Jadi memberikan energi kebaikan untuk orang lain. Nggak bisa bantu, kata orang kan di agama, kalau nggak bisa bantu material untuk sedekah, senyum pun jadi sedekah. Bayangkan begitu indahnya hidup. Artinya janganlah terlalu patokan gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu, harus punya ini baru jadi itu. Nggak bisa, lakukan saja hari ini. Kalau Bu Revi lakukan, ya memang let it flow. Do the best. Pasti ada hari ini Sri ngomong ini, Sri akan jadi anchor terkenal, bukan Bu Ica, Bu Revi atau siapa, teman Dinda atau si tadi yang teman-teman aja yang bicarakan, tapi mungkin ada malaikat baik di situ. Diceritakan di Jakarta lewat Uda, itu memang bagus itu anchor. Orang ini cerita, dunia akan bicara lagi ketika kok tampilnya dalam sebuah YouTube. Itu bagus ya. Apa namanya cuap itu ya, kenapa orangnya gini, simple, energetik dan sebagainya. That's the point. Jadi nggak usah harus ada orang untuk jadi buat baik. Bayangkan aja ada malaikat yang akan menyampaikan begitu banyak untuk akan menyampaikan kebaikan kita. Siap. Itu poinnya. Siap. Nih, oh my god, Sri nggak ngerti lagi. Banyak banget tadi ungkapan-ungkapan, dan satu yang Sri ambil banget nih, do the best and let Allah do the rest ya. Itu udah Andre banget ya, seenak itu ngomong sama beliau. Terakhir boleh nggak sih udah, karena lah lamo ndak basuh, agak lah kami pantun nah. Ya pantun nah. Apa ya? Mau bunga mau jalan bunga ya, karena perempuan banyak di sini. Tumbuh indah bunga melati. Cakep. Tersebar indah sehingga mewangi. Cakep. Hari ini saya hadir di sini menghadiri Cuap jadi podcast pertama. Luar biasa, terima kasih udah Andre, udah datang ke sini, udah sediain waktunya buat kami. Karena kita juga keluarga sama udah kasih sambutan, udah kasih ilmu-ilmu yang pastinya berguna untuk saya dan kita semua sahabat-sahabat Cuap. Jadi kesimpulannya pada hari ini, pengalaman penting, kreativitas dan inovativitas itu juga penting. Kemudian jangan takut untuk mencoba. Let's do the best and Allah
do the rest. Terima kasih udah sekali lagi. Sampai jumpa di Cuaps berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaps.